Pernah nggak sih kamu percaya sama orang yang baru dikenal lewat Facebook? Cuman karena hatimu terlalu baik dan tiba-tiba kamu terdampar di negeri orang, bukan jadi pekerja, tapi jadi korban. Cerita ini tentang Eko, anak muda dari Solo yang cuma lulusan SMP, tapi niatnya tulus buat bantu keluarga. Ia ditipu, dijerumuskan, lalu ditinggal, sampai tubuhnya lemas di pinggir jalan perkebunan. Tapi kadang, takdir itu lucu. Di titik paling rendah, Eko diselamatkan oleh seseorang yang tak terduga. Seorang wanita yang ternyata sedang menunggu diselamatkan juga. Ini bukan sekadar kisah TKI. Ini tentang luka, pengkhianatan, dan pertemuan dua hati di tempat yang jauh dari rumah. Jangan di-skip, karena cerita ini bisa jadi lebih dekat dari yang kamu kira. Dari semua hal yang bisa mengubah hidup orang, kadang cuma butuh satu pesan Facebook. Eko duduk di depan warung kopi kecil pinggir jalan, pakai kaos tipis dan sandal jepit. Di tangannya, ponsel bekas dengan layar retak, tapi matanya serius. Karena yang ia baca bukan sembarang pesan. Kerja di Malaysia, gaji besar, kalau berminat, japri, kalimat singkat, tapi cukup buat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Eko, 24 tahun, lahir dan besar di Solo, tamat SMP, langsung kerja serabutan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu angkut beras di pasar. Sejak ayahnya meninggal, ia jadi tulang punggung keluarga. Ibu cuma jualan keliling kampung, hasilnya nggak menentu. Dia nggak punya banyak pilihan, dan pesan itu rasanya seperti harapan. Malamnya, Eko duduk di depan rumah, berdua dengan ibunya. Angin Solo pelan, tapi cukup buat menyeka peluh. Bu, kalau Eko kerja ke luar negeri, ibu setuju? Ibunya diam sebentar, lalu menatap Eko dengan mata yang gak pernah marah, tapi selalu khawatir. Kamu yakin itu jalannya? Eko mengangguk, meski dalam hati dia gak tahu yakin itu artinya apa. Eko cuman gak mau hidup begini terus, Bu. Capek miskin. Malam itu ibunya gak banyak tanya, tapi matanya jelas, belum rela. Meski mulutnya bilang, kalau itu yang terbaik, pergilah. 2 minggu kemudian, Eko berangkat. Tidak lewat jalur resmi, tidak lewat agen resmi, hanya melalui seorang calo yang katanya sudah biasa memberangkatkan anak-anak desa ke Malaysia. Di pelabuhan, sebelum masuk kapal, Eko sempat kirim pesan ke ibunya. Bu, doakan Eko ya. Tidak ada foto, tidak ada emotikon, hanya tulisan polos dari anak yang mau bertaruh dengan hidupnya sendiri. Dan dari sinilah perjalanan itu dimulai. Bukan untuk jadi kaya, tapi untuk bisa pulang dengan kepala tegak. Malaysia tidak seindah foto-foto yang dulu dikirim orang-orang di grup Facebook. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada mall besar, tidak ada senyum hangat menyambut. Yang ada cuma ladang, tanah luas penuh pohon sawit, dan suara keras dari seseorang yang tak pernah menyebut nama Eko. Kerja, cepat, jangan lambat. Suara itu sudah seperti alarm setiap pagi, bahkan kadang lebih galak dari ayam jantan. Eko tinggal di barak kecil, sempit, dan pengap. Satu kasur busa tipis untuk 2 orang. Mandi pakai air sumur keruh, makan seadanya nasi dingin dan ikan asin. Hari pertama, ia pikir ini cuma masa adaptasi. Hari ke-7, ia mulai sadar. Ini bukan kerja biasa, mereka tidak digaji. Tidak ada slip, tidak ada kontrak. Hanya disuruh bekerja dari pagi sampai hampir malam. Kalau tanya soal uang, jawabannya sama. Nanti dikasih. Tunggu, tapi nanti itu gak pernah jadi hari ini. Beberapa temannya pasrah. Yang penting makan, kata mereka. Tapi Eko lain bukan karena berani, tapi karena ingat ibunya, ingat kehidupan di kampung halamannya. Dan setiap malam, kalau sinyal cukup kuat, ia kirim pesan. Bu, Eko sehat, belum bisa kirim uang, tapi Eko masih kuat. Padahal, tubuhnya makin kurus, kakinya penuh lecet, dan malam-malam, ia sering menangis diam-diam, bukan karena sakit, tapi karena kecewa pada diri sendiri. Sampai suatu malam, hujan turun deras, kilat menyambar, dan barak tiba-tiba mati lampu. Eko tahu
Ini satu-satunya kesempatan. Ia bungkus barang seadanya. Pakaian satu setel, sepatu yang sudah robek, dan sedikit makanan sisa. Lalu ia kabur. Lari sejauh mungkin dari tempat itu. Sendirian, dalam gelap, dalam hujan, dengan satu doa. Ya Allah, tunjukkan jalan pulang. Pagi itu, hujan sudah reda, tapi embun masih menempel di ujung rumput. Dan kabut belum benar-benar hilang dari jalan tanah di tepi ladang kecil. Di situ, Eko tergeletak. Tubuhnya lemas, bibirnya pecah-pecah, dan matanya tak mampu terbuka sempurna. Suara langkah kaki mendekat, lalu berhenti. "Kau masih hidup?" Suara perempuan, agak serak, tapi tenang. Eko tidak menjawab, tapi tubuhnya bergerak pelan, tanda masih bernyawa. Beberapa menit kemudian, ia sudah berada di kursi belakang mobil kecil. Kepalanya bersandar, dan matanya mencoba terbuka. "Jangan ngomong dulu, minum ini." Segelas air bersih dipegangkan ke bibirnya. Pelan-pelan ia minum. Pelan-pelan ia sadar, ia tidak sendirian lagi. Perempuan itu bernama Maylin. Usianya sekitar ke-38. Janda, hidup sendiri di rumah sederhana, tapi rapi, di pinggir desa kecil di Selangor. Wajahnya tidak muda, tapi cantiknya tenang. Tubuhnya sedikit berisi, tapi elegan. Tatapannya tajam, tapi tidak dingin. Maylin tidak banyak tanya. Ia hanya bilang, "Kalau kau tidak punya tempat, tinggal di sini saja dulu." Eko mengangguk pelan, bukan karena yakin, tapi karena tidak ada pilihan. Hari-hari setelahnya, Eko membantu membersihkan kebun kecil di belakang rumah. Maylin punya beberapa ekor ayam dan tanaman sayur yang butuh disiram tiap pagi. Ia juga punya satu pembantu, tapi jarang bicara. Namanya Mariam. Setiap sore, Eko duduk di bawah pohon mangga, menyeka keringat, dan kadang tersenyum saat mendengar suara langkah pelan dari dalam rumah. Maylin suka duduk di teras belakang, bawa teh panas, kadang 2 cangkir, tapi cuma satu yang ia seruput. "Kalau kau tak sibuk, duduklah di sini," ucapnya suatu sore. Eko menurut, dan sejak itu, tempat itu seperti rumah. Bukan karena atapnya, tapi karena ada yang mengingatkan kalau ia masih dianggap manusia. Teras belakang rumah itu bukan tempat mewah, hanya lantai semen dengan bangku kayu panjang dan meja kecil, tempat menyimpan cangkir teh. Tapi di sanalah banyak hal-hal kecil yang terasa besar. Eko biasanya duduk sambil mengipas badan, pakai kertas kalender bekas. Baju kerjanya sering masih basah di bagian punggung. Tapi senyum kecil kadang muncul saat mendengar langkah pelan dari belakang pintu. Maylin datang dengan 2 cangkir teh. Seperti biasa, tangannya tenang, langkahnya pelan. Ia duduk di samping Eko. Tak terlalu dekat, tapi cukup untuk saling merasakan napas. "Kamu tahu, aku jarang ngobrol sama orang lain," ucapnya pelan. Eko menoleh pelan, tapi tak menjawab. Bukan karena sombong, cuma aku sudah terlalu lama sendirian. Kadang kalau terlalu sering sendiri, kita lupa rasanya bicara jujur. Eko hanya menunduk, tapi hatinya menghangat karena ia tahu bukan cuma dirinya yang merasa sendiri di dunia ini. "Aku tahu kamu belum cerita banyak soal masa lalu. Aku juga gak maksa." Tapi ia berhenti sebentar, lalu tersenyum samar. Kadang, yang tidak diucapkan lebih jujur dari yang dikatakan. Eko membalas senyumnya. Canggung, tapi tulus. Mereka duduk cukup lama sore itu. Tak banyak bicara, hanya saling diam, tapi diam yang mengisi, bukan mengosongkan. Maylin menggulung rambutnya pelan. Angin sore menyentuh ujung bajunya yang tipis. Cahaya matahari terakhir menyentuh pipinya. Eko menatap sekilas, lalu buru-buru menunduk lagi. Tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan cinta yang tiba-tiba, tapi rasa yang muncul pelan. Seperti teh hangat yang tak langsung terasa manis, tapi bikin tenang. Hujan turun sejak sore. Tidak deras, tapi cukup membuat halaman belakang basah. Dan angin terasa dingin sampai ke tulang. Di ruang tengah, lampu temara menyala satu. Cukup
untuk menerangi 2 cangkir teh yang masih mengepul hangat. Eko duduk di ujung sofa panjang, pakai kaos tipis dan celana kerja yang belum sempat diganti. Tubuhnya basah oleh hujan, tapi bukan karena kerja. Tadi, ia lupa bawa jaket saat memindah karung pakan ayam. Maylin masuk dari arah dapur. Rambutnya terurai longgar, hanya di sisir tangan. Ia memakai baju tidur panjang, lembut warnanya, dan tipis. Di atasnya, kardigan longgar yang belum dikancingkan. Ia duduk perlahan, tidak terlalu dekat, tapi tidak juga menjauh. Bisa sakit kalau basah terus. Kamu tahu, katanya pelan. Eko tersenyum kecil. Saya udah biasa, Lin. Maylin menoleh. Tatapannya pelan, tapi dalam. Ia hanya mengangguk. Tidak ingin menambah percakapan, tapi juga tidak ingin cepat berakhir. Angin membuat tirai jendela bergoyang pelan. Hening, tapi bukan hening yang hampa. Dan saat mata mereka bertemu, tak ada pelukan tiba-tiba, tak ada kecupan dramatis. Tapi detik berikutnya, Eko menarik napas dalam dan mendekat. Tubuh mereka tidak bersentuhan penuh, tapi jarak antara wajah tinggal sejengkal. Mata Maylin tak berkedip. Napasnya tenang, tapi dadanya naik turun perlahan. Tangan kanan Maylin menyentuh pundak Eko. Bukan untuk menolak, tapi juga bukan untuk menarik. Seperti memberi isyarat, dan malam itu tidak ada yang berkata cinta. Tapi keduanya tahu, malam itu tidak akan pernah sama lagi. 3 hari setelah malam itu, Eko dibawa diam-diam oleh petugas imigrasi. Tidak dengan borgol, tapi juga tidak dengan senyum. Ia sempat dibawa ke kantor setempat, lalu ditaruh di ruang detensi kecil. Dinding kusam, jeruji besi, dan udara pengap. Tidak banyak orang, tapi cukup untuk membuat sunyi terasa menakutkan. Eko duduk di lantai semen dingin, matanya kosong, tak tahu akan bagaimana. Yang ia pikirkan hanya satu, aku belum pamit. Tak ada telepon, tak ada kabar. Tapi wajah itu Maylin terus muncul dalam diam. Esoknya, seseorang dari konsulat datang, mengurus dokumen, membantu proses. Prosedurnya jelas, kamu akan dipulangkan. Kami bantu, jangan khawatir. Eko mengangguk, bukan karena setuju, tapi karena tidak punya pilihan. Yang tidak bisa mereka bantu adalah perasaannya yang belum sempat disampaikan. Pagi itu, rumah Maylin lebih sunyi dari biasanya. Pembantunya bahkan tidak banyak bicara. Seperti tahu, sesuatu akan berubah. Mobil hitam kecil berhenti di halaman. Sopirnya turun, membuka bagasi. Di tangan kirinya, map berisi dokumen kepulangan. Eko keluar dari kamar, membawa satu ransel kecil, jaket tipis yang masih bau tanah, dan sepatu kerja yang belum sepenuhnya kering. Maylin berdiri di dapur, memandangi punggung itu untuk terakhir kali. Tak ada pelukan, tak ada kata-kata, hanya sorot mata yang tak pernah bisa ditulis dengan huruf. Di dalam mobil, Eko sempat menoleh ke kaca belakang, tapi Maylin tidak lagi terlihat. Beberapa minggu setelahnya, rumah itu tetap sepi. Kursi panjang di teras masih utuh, teh masih diseduh tiap sore, tapi satu cangkir tak pernah disentuh siapapun. Dan ponsel kecil di meja samping tempat tidur kadang menyala, tapi tak pernah memunculkan nama itu lagi. Namun, Maylin tahu, yang pergi belum tentu menghilang, dan yang menunggu belum tentu ditinggal.